23 dari 59 anggota DPR RI dari fraksi Nasdem merupakan petahana. Prananda Surya Paloh termasuk diantaranya, di mana 5 tahun lalu ia menjadi salah satu politisi termuda di Senayan. Lalu bagaimana strateginya menjalani periode kedua pengabdian sebagai wakil rakyat? Berikut wawancara Eva Wondo bersama anggota DPR RI dari fraksi Nasdem, Prananda Surya Paloh. 59 anggota DPR RI periode 2019-2024 dari fraksi Partai Nasdem resmi dilantik hari ini di Gedung Parlemen Senayan. Dari 59 anggota DPR RI fraksi Partai Nasdem, 23 diantaranya merupakan petahana. Salah satu dari 23 petahana tersebut adalah anggota DPR RI fraksi Partai Nasdem, Prananda Surya Paloh. Mas Prananda, kalau di periode sebelumnya ini di Komisi 1 ya. Kalau untuk periode 2019-2024 masih Komisi 1 atau bergeser nih, Mas? Kalau saya itu apapun juga siap yang ditunjukkan partai, itu pasti. Tapi kalau memang kapabilitas, kemampuan, integritas saya ya mungkin di 1. Tapi sekali lagi saya balikan kepada pimpinan partai dan fraksi ini. Kita ini sebagai anak muda tentu mesti lebih banyak belajar ya, mungkin begitu. Tapi sudah ada bocoran belum nih Mas soal penempatan komisi? Saya rasa isu-isunya banyak, tetapi tentu itu kebijakan ketua umum dan pimpinan fraksi ya. Jadi kita ditaruh dimanapun kita siap. Dan terlebih lagi saya rasa Partai Nasdem ini akan menaruh anggota-anggota yang memang mumpuni dan capable gitu. Jadi siap ditaruh di komisi mana saja ya. Oke, ini menjadi periode kedua bagi Prananda Surya Paloh. Apa perbedaan Prananda Surya Paloh di periode kedua kalau kita bandingkan dengan periode pertama? Ya tentu 5 tahun lalu saya banyak belajar. Saya salah satu yang termuda. Sekarang juga masih cukup muda. Ya tentu pengalaman, jam terbang, dan yang paling penting wawasan. Semua kita dapat. Tapi saya ingin mengirimkan pesan kepada semua teman-teman, khususnya yang baru terpilih. Tidak usah takut dan tidak usah ragu. Kita di sini ini namanya kolektif kolegial. DPR itu kolektif kolegial, tidak ada yang lebih tinggi ataupun rendah. Itu tidak ada. Jadi saya tekankan sekali lagi, apapun juga, ya bekerjalah sesuai amanah konstitusi dan perjuangan rakyat. Itulah tugas kita sebagai anggota DPR RI. Sebagai salah satu anggota DPR RI milenial, Nasdem juga disebut sebagai partai milenial karena 17% anggotanya merupakan milenial ya untuk DPR RI terpilih. Terobosan seperti apa yang akan diperjuangkan oleh milenial untuk periode DPR 2019-2024, Mas Nanda? Ya tentu dari 5 tahun lalu saya sudah memberikan gambaran spektrum yang cukup jelas. Tetapi mungkin waktu itu suara milenial kurang didengar atau dipercayakan, tapi sekarang kita mengalami apa yang namanya semua ini milenial crazy kan. Nah, maka daripada itu saya selalu memikirkan dan juga memberikan gambaran bagaimana sebagai anak muda itu tentu mesti lebih kreatif, mesti lebih idealis, dan yang paling penting lebih jujur pada dirinya sendiri. Tapi kita juga sebagai masyarakat Indonesia tidak mungkin melupakan adat istiadat ketimuran. Kita juga memerlui bimbingan dari senior kita. Gitu. Minggu 29 September 2019, Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh mengumumkan pucuk pimpinan baik itu untuk fraksi MPR dan juga DPR. Mengapa nama Anda tidak disebut, Mas Nanda? Apakah karena terlalu dini atau memang menghindari politik dinasti? Saya rasa tidak ada itu semua. Saya rasa di Nasdem ini apa namanya meritokrasi, memang kader-kader yang terbaik perlu diperjuangkan. Dan saya rasa ya saya juga cukup mampu dan mumpuni, teman-teman juga semua. Tetapi ada waktunya mungkin. Tapi sekali lagi yang perlu saya tekankan, ya memang itulah kader-kader yang terbaik daripada Partai Nasdem. Nasdem berdasarkan kapabilitas, bukan berdasarkan politik dinasti. Kalau saya bicara politik dinasti, sebetulnya apa salahnya sama politik dinasti?
Kita ada namanya dinasti Gandhi, Kennedy, sukses semua. Tetapi ya memang bukan itu. Saya juga tahu kapabilitas kemampuan saya. Tapi ya itu sekali lagi saya tekan bukan dinasti. Kita ini bukan partai yang apa istilahnya ya? Mungkin memaksakan kehendak, kemampuan atau apa? Enggak. Partai Nasdem ini partai yang paling liberal dan demokratis sebetulnya. Partai Nasdem adalah partai terbuka, partai demokratis begitu ya, Mas Nanda? Iya, betul. Terakhir, apa yang akan dilakukan oleh Partai Nasdem terutama untuk merubah citra negatif masyarakat terhadap parlemen, terhadap partai politik itu sendiri, Mas Nanda? Ya kebetulan kan ini teman-teman kita banyak anggota yang baru juga. Dan memang wajah DPR hampir, kalau tidak salah menurut catatan saya 50%, 45% lah. Ya mereka pasti mempunyai semangat yang baru, visi misi yang baru. Tentu saya rasakan sederhana aja. Ya tidak usah terlalu berbuat sampai yang offside ataupun apapun. Kapabilitas, integritas dan kemampuan pendidikan itu pasti. Itu saja dari saya. Baik, terima kasih anggota DPR RI fraksi Partai Nasdem Prananda Surya Paloh. Selamat dan selamat bertugas untuk periode kedua 2019-2024. Partai Nasdem ini berhasil meraih peningkatan signifikan untuk hasil Pileg 2019 kalau kita bandingkan dengan pemilu 2014. Untuk Pileg hasil 2019, Partai Nasdem berhasil meraih lebih dari 12 juta suara atau sekitar lebih dari 9% suara nasional. Angka ini naik signifikan sekitar 4 juta suara kalau kita bandingkan dengan Pileg 2014. Saat itu Nasdem mendapatkan sekitar 8 juta suara atau sekitar 6,7% suara nasional. Artinya Partai Nasdem ini berhasil meraih peningkatan suara signifikan paling tinggi di antara partai politik lainnya. Dari Jakarta, Eva Wondo, Arif Firmansyah, Metro TV.